الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآية صدق الله العظيم. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini Allah masih memilih diri kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah melalui perintahnya, yaitu salat Jumat. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan, baik pada Jumat kali ini ataupun Jumat-Jumat yang telah kita lalui, semoga diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada panutan alam, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa khatib mengajak kepada seluruh ahli Jumat yang ada di masjid ini untuk sama-sama kita memperbaharui keimanan kita, meningkatkan keimanan kita, iman yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu iman yang di dalamnya tidak ada kesyirikan sedikit pun kepada Allah dan Rasulnya. Iman yang sempurna, iman yang dulu diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika berada di alam ruh. Dan suatu saat nanti iman ini pun akan ditanyakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka harapan kita, jemaah yang dimuliakan Allah, hidup di dunia ini bagaimana kita bisa mengusahakan iman dan membawa iman kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada hari ini kita masih terus diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus senantiasa meningkatkan daripada amal ibadah kita kepada Allah. Selepas kita melaksanakan puasa selama 30 hari, sekarang memasuki bulan Syawal, di mana Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita bagaimana ketika memasuki bulan Syawal, yaitu untuk meningkatkan kembali setiap amal-amal ibadah kita yang telah kita lalui, telah kita amalkan pada bulan Ramadan.
Jemaah yang dimuliakan Allah, maka para alimul ulama membagi 3 golongan manusia ketika memasuki daripada bulan Syawal, selepas meninggalkan daripada bulan Ramadan. Yang pertama yaitu ada orang yang beruntung dalam kehidupannya, beruntung dalam setiap amal-amalnya. Siapakah orang yang beruntung ini, jemaah yang dimuliakan Allah? Dia yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan amal kebaikan selepas bulan puasa. Di bulan Ramadan dia istiqomah melaksanakan qiyamul lail, sedekahnya istiqomah, kemudian tilawatil Qur'annya, ataupun meluangkan waktu dirinya untuk senantiasa diam di dalam masjid, i'tikaf di dalam masjid. Maka memasuki bulan Syawal, jemaah yang dimuliakan Allah, amalan tersebut ditingkatkan, bahkan lebih meningkat, karena mengetahui bahwa bulan Syawal adalah bulan di mana ujian kehidupan kita dalam menghadapi nafsu-nafsu yang telah Allah Subhanahu wa taala lepaskan kembali. Gangguan-gangguan daripada setan pun telah Allah lepaskan kembali untuk menguji daripada manusia. Maka di bulan Syawal ini, jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana diri kita termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu senantiasa meningkatkan daripada amal-amal kebaikan kita yang telah kita buat di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah, ada orang yang mendapatkan di bulan Syawal ini, yaitu orang yang rugi. Bagaimana orang yang rugi, jemaah yang dimuliakan Allah? Yaitu orang yang dia tidak meningkat amal kebaikannya. Tetapi jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, apabila amal tersebut, perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Nabi yang telah kita berusaha untuk mengamalkan di bulan Ramadan, kemudian masuk daripada bulan Syawal, kita usahakan bagaimana setiap amalan tersebut tetap ada dalam diri kita, walaupun mungkin kenyataannya belum meningkat, tetapi setidaknya jemaah yang dimuliakan Allah, setiap perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, amalan-amalan kebaikan yang telah kita buat masih kita pertahankan di bulan Syawal. Kemudian yang ketiga, yaitu ada orang yang dia termasuk manusia yang celaka. Bagaimana dia celaka, jemaah yang dimuliakan Allah? Di bulan Ramadan dia tidak bisa menghindari daripada hawa nafsunya, berbuat dosa semaunya. Bahkan di bulan Syawal, jemaah yang dimuliakan Allah, malah meningkatkan kembali daripada perbuatan-perbuatan maksiatnya, perbuatan-perbuatan dosanya. Dan inilah termasuk orang-orang yang celaka. Tinggal kita melihat diri kita, tinggal kita mengintrospeksi diri kita pada saat ini. Di bulan Syawal yang baru sekitar 2 minggu, jemaah yang dimuliakan Allah, kurang lebih, sudah berapa banyakkah daripada amalan kita yang kita buat di bulan Ramadan yang masih istiqomah kita buat? Atau kita tingkatkan amalan tersebut, atau justru amalan tersebut sedikit-sedikit sudah tertinggal dalam diri kita? Apa yang menjadi sebab, jemaah yang dimuliakan Allah, seseorang dalam mengamalkan amal agama yang telah dibuatnya selama bulan Ramadan, kemudian di bulan Syawal ada yang meningkat, ada yang hanya stagnan saja, ada yang menurun? Apa yang menjadi indikasinya? Yaitu kita kembali dengan keimanan kita. Makanya khatib berwasiat, mari kita tingkatkan iman, mari kita usahakan iman. Bagaimana supaya iman kita ini tetap ada dalam diri kita? Karena ibadah, jemaah yang dimuliakan Allah, yang kita buat itu hubungannya hanya dengan iman kita saja.
Kalau iman kita naik, iman kita betul jemaah yang dimuliakan Allah, menjadi contoh di bulan Ramadan. Iman kita masih iman suasana, melihat keadaan ramai di masjid, tarawih ramai, tilawatil Quran ramai, maka iman kita meningkat. Karena suasananya seperti itu. Suasana Ramadan hilang, maka iman pun semakin menurun. Maka bagaimana iman kita jemaah yang dimuliakan Allah? Menjadi iman yang betul-betul istiqamah, keyakinan yang lurus dalam diri kita, sebagaimana imannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka tidak kenal dengan suasana dan keadaan. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun suasananya jemaah yang dimuliakan Allah, maka para sahabat radhiyallahu anhum senantiasa lurus daripada keyakinannya. Kita sering dengar jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang seorang sahabat ketika dia tertinggal daripada sholat hanya beberapa rakaat saja, masbuk, maka dia akan merenung, bahkan merasa sedih selama 3 hari. Kalau tertinggal sholat berjamaah jemaah yang dimuliakan Allah 1 minggu, 2 minggu, para sahabat ini akan bersedih. Hari ini kita di bulan Syawal, selepas kita latihan di bulan Ramadan, berapa kali selama hari-hari di bulan Syawal yang telah kita lewati meninggalkan sholat berjamaah atau tertinggal sholat? Dan adakah rasa sedih dalam diri kita? Kalau seandainya tidak ada rasa sedih sedikit pun dalam diri kita, berarti iman kita sedang bermasalah jemaah yang dimuliakan Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari sama-sama di bulan Syawal ini untuk menjaga daripada kualitas iman kita, kualitas ibadah kita dengan amalan apapun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana selepas beres daripada bulan Ramadan, maka di bulan Syawal ini kita ini melaksanakan daripada puasa Syawal, yaitu selama 6 hari. Bersyukur alhamdulillah jemaah yang telah menyelesaikan puasa Syawalnya. Yang belum jemaah yang dimuliakan Allah, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Yuk kita mari sama-sama jemaah yang dimuliakan Allah untuk mengamalkan perintah-perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal ini. Maka Nabi alaihi wasallam katakan, yang hukumnya barang siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa selama 1 tahun. Jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini memberikan motivasi kepada seluruh jamaah, kemudian sama-sama bisa mengintrospeksi diri di setiap amal-amal kita. Sudah sejauh mana amal kita meningkat selepas bulan Ramadan ini? Apakah semakin naik atau semakin turun? Maka kita sadari apabila amal ibadah kita semakin turun, yuk kita sama-sama untuk apa? Memperbaharui kembali sehingga keimanan kita tetap istiqamah di dalam amal-amal kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Faqalat ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua khatib berwasiat sekaligus mengajak kepada seluruh ahli Jumat
yang ada di Masjid Al-Ihsan ini, untuk sama-sama, mari kita sama-sama jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana di bulan Syawal ini untuk memperbaharui serta mengevaluasi diri sudah sejauh mana amalan yang kita buat, ibadah yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah baikkah atau semakin burukkah? Jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ada manusia yang hidup abadi di dunia ini. Semua manusia, jemaah yang dimuliakan Allah, pasti akan meninggalkan dunia ini. Maka Allah pun katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi kehidupan hari esok? Maksudnya adalah kehidupan akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah, kematian tidak melihat siapa saja, kapan saja, di mana saja. Dan kematian ini bukan sistem urut, tetapi kematian ini sistem cabut. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil daripada ruh setiap manusia yang memang itu adalah miliknya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum perkara tersebut terjadi kepada diri kita, mari kita sama-sama untuk mempersiapkan diri kita bagaimana supaya ketika menghadapi kehidupan hari di mana terpisahnya ruh dengan jasad, kita sama-sama sudah siap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma asri athwalana wa akhtim bis salihati a'malana wa anta radin 'anna ya Allah. Allahumma ihdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم.